Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kami dari kelompok 2 dari kelas mikrobiologi C ingin menjelaskan tentang mikroskop elektron dan mikroskop fluoresensi. Anggota kelompok kami itu ada Muhammad Irfan Ilham, Muhammad Irfan Fatih, dan saya sendiri Muhammad Fajar Prangti Mukti. Langsung saja ke intinya. Yang pertama adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang menggunakan sumber gas elektron yang dipercepat sebagai sumber penerangan atau sebagai sumber cahayanya. Ini adalah jenis mikroskop khusus yang memiliki gambar beresolusi tinggi, mampu memperbesar objek dalam nanometer yang dibentuk dengan penggunaan elektron yang terkontrol dalam ruang hampa yang ditangkap pada layar berbendar. Di dalam foto ini adalah Ernest Ruska. Ernest Ruska adalah seseorang yang menemukan uh, mikroskop elektron. Dia adalah fisikawan yang berasal dari Jerman. Yang selanjutnya itu adalah prinsip kerja dari mikroskop elektron. Nah, yang pertama itu si pistol elektron menghasilkan elektron, kemudian dua lensa set kondensor memfokuskan bekas elektron pada spesimen dan kemudian menjadi bekas tipis yang rapat. Selanjutnya, untuk memindahkan elektron ke kolom, tegangan percepatan diterapkan antara filamen tungsten dan anoda. Kebanyakan tegangan percepatannya itu antara 100 sampai 1000 kilovolt. Nah, selanjutnya itu spesimen yang akan diperiksa dibuat sangat tipis, setidaknya 200 kali lebih tipis dari yang digunakan pada mikroskop optik. Bagian ultra tipis itu 20 sampai 100 nanometer. Dipotong yang sudah ditempatkan pada pemegang spesimen. Sinar elektronik melewati spesimen dan elektron tersebar tergantung pada ketebalan atau indeks bias bagian yang berbeda dari spesimen. Kemudian, daerah yang lebih padat dalam spesimen menyebarkan lebih banyak elektron dan karenanya tampak lebih gelap pada gambar karena lebih sedikit elektron yang mengenai area layar tersebut. Sebaliknya, daerah transparan lebih terang. Kemudian, bekas elektron yang keluar dari spesimen diteruskan ke lensa objektif yang memiliki daya tinggi dan membentuk bayangan menengah yang diperbesar. Dan yang terakhir, lensa okuler kemudian menghasilkan gambar akhir yang diperbesar lebih lanjut. Nah, mikroskop elektron ini itu memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah mikroskop elektron transmisi atau disingkat EEM. Mikroskop elektron transmisi digunakan untuk melihat spesimen tipis yang dapat dilalui elektron untuk menghasilkan gambar proyeksi. TEM analog dalam banyak hal dengan mikroskop cahaya konvensional senyawa atau mikroskop senyawa. TEM digunakan antara lain untuk mencitrakan bagian dalam sel, struktur molekul protein, organisasi molekul dalam virus dan filamen sitoskeletal, dan susunan molekul protein dalam membran sel. Dan, yang selanjutnya itu ada mikroskop elektron pemindaian atau SEM. Mikroskop elektron pemindaian konvensional bergantung pada emisi elektron sekunder dari permukaan spesimen. Karena kedalaman fokus yang besar, mikroskop elektron pemindaian adalah analog EM dari mikroskop cahaya stereo. Ini memberikan gambaran rinci tentang permukaan sel dan seluruh organisme yang tidak mungkin dilakukan oleh TEM. Itu juga dapat digunakan untuk penghitungan partikel dan penentuan ukuran, dan juga untuk kontrol proses. Disebut mikroskop elektron pemindaian karena gambar dibentuk dengan memindai berkas elektron terfokus ke permukaan spesimen dalam pola raster. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian yang ada pada mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu sebelumnya itu berbentuk kolom dan mempunyai vakum tinggi yang dipasang secara vertikal. Nah, untuk bagian pertamanya itu ada pistol elektron, di mana pistol elektron ini adalah filamen tungsten yang dipanaskan yang akan menghasilkan elektron. Kemudian ada juga lensa elektromagnetik. Nah, lensa elektromagnetik ini ada lensa kondensor, yaitu lensa yang memfokuskan berkas elektron pada spesimen, dan juga lensa kondensor ini akan membentuk elektron menjadi berkas tipis yang rapat. Kemudian berkas elektron yang keluar dari spesimen melalui kumparan magnet yang disebut lensa objektif yang memiliki daya tinggi dan membentuk bayangan menengah yang diperbesar. Kemudian set ketiga dari lensa magnetik disebut lensa proyektor atau lensa okular yang akan menghasilkan gambar akhir yang diperbesar lebih lanjut.
Nah, masing-masing dari ketiga lensa ini berfungsi sebagai pembesar gambar sekaligus mempertahankan tingkat detail dan resolusi yang luar biasa. Next, ya. Nah, kemudian ada yang namanya pemegang spesimen. Pemegang spesimen ini adalah film karbon atau kolodion yang sangat tipis yang dipegang oleh kisi-kisi logam. Kemudian ada tampilan gambar dan sistem perekaman. Itu ya di mana gambar akhir akan diproyeksikan pada layar neon dan di bawah layar neon tersebut terdapat kamera untuk merekam gambar. Next. Nah, selanjutnya itu aplikasi Microsoft Electron. Microsoft Electron digunakan untuk menyelidiki ultrastruktur dari berbagai spesimen biologis, termasuk mikroorganisme, sel, molekul besar, sampel biopsi, logam, sampai kristal. Secara industri, Microsoft Electron sering digunakan untuk kontrol kualitas dan analisis kegagalan. Nah, untuk hal modern, Microsoft Electron ini dapat menghasilkan mikrograf elektron menggunakan kamera digital khusus dan tangan-tangan bingkai untuk menangkap gambar. Untuk ilmu mikrobiologi, Microsoft Electron ini dapat membantu studi dalam hal mikroorganisme seperti bakteri, virus, patogen, dan lain-lainnya. Dan juga bisa membuat pengobatan penyakit menjadi sangat efektif. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Electron. Yang pertama, kelebihannya itu pembesaran dan resolusinya sangat tinggi. Kemudian bahan yang diamati itu jarang terdistorsi oleh persiapan, dan yang terakhir itu dimungkinkannya untuk menyelidiki kedalaman bidang yang lebih besar. Untuk kekurangannya itu jika spesimen yang diamati itu spesimen hidup, maka tidak dapat diamati. Juga karena dayanya penetrasi elektron sangat rendah, objek harus sangat tipis. Kemudian karena EM bekerja dalam ruang hampa, spesimen harus benar-benar kering. Nah, selanjutnya itu masuk ke mikroskop fluoresensi. Nah, mikroskop ini merupakan mikroskop optik yang menggunakan fluoresensi dan pendar di tempat atau dalam kombinasi dengan refleksi dan penyerapan untuk mempelajari sifat aktif objek organik dan anorganik. Nah, fluoresensi ini adalah pancaran cahaya oleh suatu zat yang menyerap cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya. Sedangkan fosforensi adalah jenis fotolumisensi spesifik yang terkait dengan fluoresensi. Tidak seperti fluoresensi, bahan berpendar tidak segera memancarkan kembali radiasi yang diserapnya. Nah, untuk prinsip kerja dari Microsoft fluoresensi ini, yang pertama itu sebagian besar komponen seluler tidak berwarna dan tidak dapat dibedakan dengan jelas di bawah mikroskop. Premis dasar mikroskop fluoresensi adalah pewarnaan komponen dengan pewarna. Kemudian pewarnaan fluoresensi ini juga dikenal sebagai fluorofor atau fluorokrom. Adalah molekul yang menyerap cahaya eksitasi pada panjang gelombang tertentu, umumnya UV, dan setelah jeda singkat akan memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang. Penundaan antara penyerapan dan emisi dapat diabaikan, umumnya dalam urutan nanodetik. Kemudian cahaya emisi kemudian dapat disaring dari cahaya eksitasi untuk mengungkap lokasi fluorofor. Nah, di sini bisa dilihat dengan jelas menggunakan gambar yang tadi prinsip kerjanya dari mikroskop fluoresensi. Baik, selanjutnya melanjutkan prinsip kerja mikroskop fluoresensi. Yaitu yang keempat adalah mikroskop fluoresensi itu menggunakan intensitas cahaya yang jauh lebih tinggi untuk menerangi sampel tersebut. Cahaya ini membangkitkan spesies fluoresensi dalam sampel yang kemudian akan dipancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Lalu yang terakhir adalah gambar yang dihasilkan didasarkan pada sumber cahaya kedua atau panjang gelombang pancaran spesies fluoresensi daripada dari cahaya yang awalnya digunakan untuk menerangi dan mengekstasi sampel tersebut. Oke. Bagian-bagian dari mikroskop fluoresensi itu yang pertama adalah pewarna fluoresen atau dari senyawa fluorofor. Fluorofor itu adalah senyawa kimia fluoresen yang dapat memancarkan kembali cahaya setelah eksitasi cahaya.
biasanya mengandung beberapa gugus aromatik gabungan atau molekul bidang atau siklik dengan beberapa ikatan pi. Banyak juga noda fluoresen telah dirancang untuk berbagai molekul biologis. Yang kedua adalah sebuah sumber cahaya tersebut, yaitu 4 jenis sumber cahaya utama digunakan, termasuk lampu busur xenon atau lampu uap merkuri dengan filter eksitasi, laser, dan LED berdaya tinggi. Laser sebagian besar digunakan untuk teknik mikroskop fluoresensi kompleks, sedangkan lampu xenon dan lampu merkuri dan LED pun dengan filter eksitasi dikroik biasanya digunakan untuk mikroskop epifluoresensi bidang lebar. Lalu yang ketiga ada filter eksitasi. Exciter biasanya adalah bandpass yang melewati panjang gelombang yang diserap oleh fluofor sehingga meminimalkan eksitasi sumber fluoresensi lain dan menghalangi cahaya eksitasi pada pita emisi fluoresensi. Bagian yang keempat yaitu cermin dikroik. Filter dikroik atau filter film tipis adalah filter warna yang sangat akurat yang digunakan untuk melewatkan cahaya secara efektif dari rentang warna kecil sambil memantulkan warna lain. Bagian kelima yaitu filter emisi. Emitter biasanya adalah filter bandpass yang hanya melewati panjang gelombang yang dipancarkan oleh fluofor dan memblokir semua cahaya yang tidak diinginkan di luar pita ini, terutama cahaya ekstasi. Dengan memblokir energi ekstasi yang tidak diinginkan, termasuk UV dan infrared, atau autofluorescensi sampel dan sistem, filter optik memastikan latar belakangnya paling gelap. Lalu aplikasi mikroskop fluoresensi itu mikroskop fluoresensi biasanya digunakan untuk melihat bagian-bagian tertentu dari sel dan jaringan hidup dengan bantuan fluofor, terutama pada penelitian biologi dan medis. Jenis mikroskop cahaya ini juga bisa digunakan untuk dengan mikroskop cahaya lainnya, contohnya fase kontras. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari mikroskop fluoresensi. Kelebihannya yaitu sensitivitas mikroskop fluoresensi itu sangat tinggi, yaitu kira-kira sama dengan 50 molekul per mikrometer kubik. Mikroskop fluoresensi relatif lebih efisien daripada mikroskop optik tradisional. Ada juga mikroskop fluoresensi paling cocok untuk pencitraan dan mempelajari perilaku dinamis yang ditujukan oleh sel-sel hidup. Kekurangan dari mikroskop fluoresensi yaitu terjadinya photobleaching, yaitu ketika molekul fluofor mengalami kerusakan kimia karena eksitasi elektron selama fluoresensi. Mikroskop fluoresensi juga tidak dapat memberikan informasi mengenai lapisan ganda lipid, terutama untuk SUV. Lalu mikroskop fluoresensi juga tidak dapat menghasilkan pengamatan konklusif apapun terkait dengan karakteristik lapisan ganda atau lamella vesicle. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah mikroskop elektron adalah mikroskop yang menggunakan seberkas elektron yang dapat dipakai sebagai sumber penerangan. Lalu untuk mikroskop fluoresensi itu mikroskop optik yang menggunakan fluoresensi dan pendar di tempat atau dalam kombinasi dengan refleksi dan penyerapan untuk mempelajari sifat objek organik maupun anorganik. Baik, dari materi ini kami ada dua pertanyaan untuk materi ini pada teman-teman sekalian. Yaitu yang pertama, apa yang membedakan mikroskop elektron transmisi dan mikroskop elektron pemindaian? Dan pertanyaan kedua, pada mikroskop fluoresensi, mengapa digunakan senyawa fluofor tersebut? Untuk jawabannya bisa di kolom komentar. Baik, jika Anda ingin bertanya juga bisa ditulis pada kolom komentar juga. Baik, mungkin segitu saja dari materi presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.